Oke, sudah Mas. Oke. Nah, jadi apa yang disampaikan Ibu Ros itu menjadi hal yang tentu harus kita belajar, seperti yang pertama tadi tentang perkataan kita ini harus dapat dipercaya oleh orang lain. Bukan saja sebagai anak, perkataan kita dipercaya oleh orang tua. Sebaliknya, perkataan orang tua juga harus dipercaya oleh anak. Perkataan pemimpin harus dipercaya oleh para pengikut. Nah, makanya ada sebuah prinsip dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Kalau contoh kami hamba-hamba Tuhan, ya kami punya prinsip diajarin untuk mengkhotbahkan apa yang kami hidupi dan menghidupi apa yang kami khotbahkan. Karena memang hidup ini kan tidak boleh omdo, cuman ngomong doang, cuman pinter ngomong, tapi nggak ada bukti sama sekali. Nah, sama seperti anak-anak Yakub ketika dia ngomong cerita tentang kebesaran Yusuf, Yakub nggak bisa percaya. Apalagi memang selama ini ya anak-anaknya tukang bohong ternyata kan. Bohongin bapaknya bahwa Yusuf adiknya itu mati diterkam, padahal mereka yang jual. Tentu mungkin ada banyak hal-hal lain yang dijadikan sebuah kebohongan oleh anak-anak Yakub, sehingga rasanya sangat sulit sekali Yakub untuk menerima perkataan anak-anaknya. Tapi ya itu tadi, terkadang kalau orang sudah nggak percaya sama kita itu susah untuk dipulihkan. Jadi kalaupun selama ini ternyata kita punya track record seperti itu dan orang sulit untuk percaya dengan kita, walaupun kita sudah bertobat maksudnya, walaupun kita sudah berubah, nggak usah tersinggung dan nggak usah marah. Ya sudah, buktikan saja omonganmu sekarang itu benar. Nah, masalahnya banyak orang ketika dia merasa sudah bertobat dan orang masih mengingat-ingat masa lalunya, dia tersinggung dan marah. Nah, itu akan justru membuat orang semakin teguh, memang kamu belum berubah, kamu tukang bohong. Contohnya seperti itu. Jadi sama kan, banyak kalau kasus-kasus Kempria, ketika ikut Kempria, dia berusaha untuk berubah. Tapi ketika dia merasa dia sudah berubah, dan orang-orang di sekelilingnya rasanya masih meragukan perubahannya, malah dia tersinggung. Makanya di modul berikutnya kan pria diajarin jadi pria penyembuh. Artinya begini, ketika pasanganmu, apalagi yang namanya wanita itu kan selalu hidup dari masa lalu dan hari ini. Ketika pasangan kita, istri kita mengingatkan kesalahan kita masa lalu, loh ya sudah, kalau memang kamu sudah benar-benar bertobat, kamu minta maaf saja, nggak usah marah. Ketika orang mengusik masa lalumu, nggak usah marah. Oh ya, maaf ya, dulu memang aku seperti itu. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan menolong aku dan engkau mendukung aku untuk terus hidup dalam perubahan. Nggak usah mencak-mencak kalau orang mengingat-ingat track record masa lalu kita. Yang penting kan hari ini kita sudah berubah. Dan buktikan saja perubahan kita. Bukan untuk membela diri, bukan untuk sombong, apalagi marah bahwa aku sudah berubah. Nggak usah, berubah saja Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi katakan. Jadi anak-anak Yakub harus menunjukkan bukti otentik, bukti yang real, yang nyata. Jadi Edko katakan perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi ya udah berubah saja. Kalau dulu tukang bohong, sekarang jujur. Terlepas orang masih ingat masa lalu kita sebagai tukang bohong, ya sudah tetap aja jujur seperti itu. Belajar hidup apa adanya. Nah, yang kedua yang seperti Ibu Ros katakan, ya memang kita butuh yang namanya peneguhan dari Tuhan. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat sahabat rohani, bapak rohani. Ya syukur-syukur seperti Yakub langsung secara audible dari Tuhan kan. Karena seperti nilai atau statement yang terus saya sering sampaikan, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu.
tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Artinya dalam hal kita mau melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan, itu kita bisa saja diserang oleh rasa khawatir. Tapi ketika rasa khawatir itu datang kepada kita, ya serahkanlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita, kata Petrus. Jadi seperti Yakub ketika dia mau pindah ke Mesir, tentu kan ada banyak hal yang bisa jadi pertimbangan. Nggak salah berpikir membuat pertimbangan itu nggak salah. Tapi jangan sampai iblis menunggangi pertimbangan kita dan membuat kita khawatir dan terus hidup dalam kekhawatiran. Nah, itu yang nggak boleh, Bapak Ibu. Dalam melangkah, kita pasti punya pertimbangan-pertimbangan mana yang terbaik. Makanya, biasakan segala sesuatu itu lakukan bersama dengan Tuhan. Doa, minta hikmat Tuhan. Supaya pertimbangan-pertimbangan kita itu berdasarkan pimpinan tuntunan Tuhan dan hikmat Tuhan, bukan didasari oleh ketakutan kita. Karena kalau pertimbangan-pertimbangan yang kita buat hanya berdasarkan ketakutan, ya ujungnya nggak jadi. Nah, tapi belajar melangkah dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berikan hikmat bagi kita. Terus seperti yang Ibu Ros tadi katakan, yuk, silsilah itu penting, kita hargai orang tua. Terlepas orang tua kita seperti apa, fakta yang tidak dapat kita sangkal, dia adalah tetap orang tua kita. Bahkan seburuk apapun orang tua kita, dia tetap orang tua kita, dan bagian kita sebagai anak adalah menghormati dia. Nah, selain daripada itu ada satu hal tadi sempat saya ngobrol sama istri. Iya ya, kenapa ya Yakub nggak marah? Padahal istri Yusuf itu bukan orang dari kalangan mereka. Itu kan sebuah peraturan tak tertulis turun-temurun yang diajarkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah Yakub dan Esau. Ishak jadi agak marah dan nggak suka karena Esau ambil perempuan yang ada di Kanaan, bukan dari sanak saudaranya. Nah, jadi pembelajaran ada gini. Ya karena Yusuf kan punya masa waktu 20 tahun lebih hilang, putus hubungan sama orang tua. Dan dia ada di lingkungan yang asing. Nah, sehingga dia ya itu tadi, ambil jodoh, ya apa yang dia pikir baik, tanpa ada arahan, nasihat orang tua. Makanya betapa pentingnya orang tua berikan waktu untuk anak-anak. Sejak masa kecil, tanamkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, bahkan tentang pasangan hidup, kita harus ajarin, kita harus arahkan, kita nasihati. Cari yang sepadan, yang sama-sama percaya. Nah, itu gunanya orang tua. Semalam saya baru nasihati seseorang, karena dia sibuk terus mau pergi kerja keluar. Nah, ini ke satu negara nggak jadi, ini mau ke satu negara lagi. Saya dapat berita, di negara ini kayaknya mau terjadi perang nih. Dan ada 350 WNI yang harus siap-siap dievakuasi. Waktu Ukraina dan Rusia perang aja ada 1.000 orang Indonesia di sana aja udah repotnya minta ampun untuk evakuasi. Apalagi kalau ini 350.000 DKI ada di situ. Dan kamu mau berangkat ke situ. Kalau sampai jadi perang Cina dan Taiwan, waduh, alangkah repotnya. Tapi bukan hal itu yang saya maksud, saya bilang, mungkin Tuhan sedang ngomong dengan kamu, jangan sibuk mau kerja keluar, ini kesempatan kamu, anak-anak kamu masih umur 10, 12, ini kesempatan kamu untuk banyak waktu bersama dengan istri dan anak. Sebagai bapak, kamu bisa banyak ajarin nilai-nilai kepada mereka. Dari sejak kecil kamu sudah kehilangan banyak waktu kamu kerja di luar. Nah, ini kesempatan kamu bersama dengan anak. Mungkin kamu kerja di Jambi, gajimu nggak sebesar gajimu di luar negeri, iya.
Tapi ada hal-hal yang akan hilang dari dirimu yang nggak akan pernah bisa tergantikan dengan uang. Saya bilang, ya kamu doa lagi, tanya Tuhan, kenapa ke negeri A ini gagal? Ya ini mau berangkat, beritanya seperti ini. Coba tanya peka, jangan hanya mikirin uang. Ada banyak waktu yang akan terhilang kamu dengan anak kamu, dengan istri kamu. Hubungan akan semakin jauh. Nah, sehingga kamu nggak punya kesempatan menanamkan nilai, mewariskan warisan ilahi, yang itu nggak bisa tergantikan oleh uang. Nah, itu pembelajaran yang saya dapat ketika kita dibaca, kan istri Yusuf itu anak Imam di On, Imam Potifera. Dan itu kalau kata Imam, jangan Bapak Ibu berpikir, wah itu Imam, ini belum ada keimamatan. Zaman ini belum ada, sama seperti Musa nanti. Istri Musa itu juga anak imam, tapi bukan imam di keimamatan ilahi bangsa Israel, kan belum ada. Nanti setelah Musa ada kemah sembahyang, baru Harun dilantik jadi imam besar, nah sebagai imam di Bait Allah. Tapi zaman-zaman ini yang namanya imam itu ya pemimpin agama-agama yang ada, tapi bukan orang yang percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel maksudnya. Nah, tapi itu tadi kenapa Yusuf bisa seperti itu? Itu tadi sejak umur 17 ketika harusnya seorang bapak hadir memberikan nilai tentang pasangan hidup, Yusuf hilang. 20 tahun nggak ada hubungan. Nah, jadi bagi orang tua selagi masih punya kesempatan bersama dengan anak, bangunlah hubungan terus dengan anak. Apalagi zaman sekarang, begitu tamat SMA, anak kita sudah pergi kuliah. Tapi bersyukur kan ada HP, ada Android yang memang diciptakan untuk membuat dekat apa yang jauh. Kami setiap malam sampai hari ini masih video call dengan anak kami yang di Bali, anak kami di Jogja. Kami sama-sama baca firman Tuhan, kami sama-sama berdoa, ngobrol sampai hal-hal yang nggak penting, tentang pasangan hidup kami ngobrol. Nah, jadi jangan sampai kita yang tinggal satu rumah, dekat, tapi jadi jauh gara-gara HP. Udah nggak sesuai dengan tujuannya lagi nanti Android ini diciptakan. Jadi poin pentingnya adalah jangan sampai kita kehilangan masa bersama dengan anak-anak kita hanya demi uang. Uang harus dicari, kerja harus. Saya tidak berkata tidak boleh kerja. Kadang ada orang yang responnya salah dinasihati gitu. Jadi aku harus ngeloni bini aku terus, Pak, ya. Aku harus kumpul sama anak terus. Enggak seperti itu respon enggak benar. Kerja harus. Tapi hubungan suami istri, orang tua anak itu enggak bisa diganti dengan uang. Jadi berikan waktu supaya anak-anak kita punya nilai. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Maaf agak panjang, tapi saya pikir ini penting Tuhan ingatkan untuk kita orang tua praktek dalam hidup ini. Oke, saya silakan kepada Hengki. Silakan, Heng. Terima kasih, Ya, Bu kita Ros. masuk dalam doa kita. Silakan Joni, nanti ditutup di Bu Ros. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang kami terima, Tuhan. Tuhan, Engkau selalu menyertai orang percaya, Tuhan. Engkau seperti Engkau menyertai Yakub untuk pergi ke Mesir, Tuhan. Dan Engkau telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat hidupnya. Sehingga Tuhan akan janji-janji-Mu kepada bangsa Israel, Tuhan. Sehingga Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan. Kami percaya juga, Tuhan, Engkau juga telah mempersiapkan setiap masa depan kami, Tuhan. Supaya kami, Tuhan, menggenapi setiap janji-janji akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tuhan, lewat pagi hari ini kami terus belajar, Tuhan, untuk mengikuti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu buat banyak orang untuk mengenal Engkau, Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin memakai hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang yang setiap pelayanannya, Tuhan.
Berkati suami, anak-anaknya juga Tuhan, supaya hidup keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang pagi hari ini telah mendengar kebenaran firman. Engkau senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah hidup kami untuk terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan buat rakyat Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau taruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar Tuhan. Mulai dari para presiden, para menterinya Tuhan, para pejabat negara, gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Engkau sendiri yang menaruhkan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah ayat Tuhan, ibadah Sabat, ibadah Minggu besok Tuhan. Kau mengurapi setiap para pelayan dan hamba-Mu yang melayani Engkau. Mereka dapat melayani Engkau. Banyak jemaat-Mu yang datang boleh menerima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih kami bersyukur Tuhan buat renungan yang kami dapat pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan sebagai pribadi Tuhan yang omongannya bisa dipercaya Tuhan. Kami bisa mempertanggungjawabkan setiap omongan kami Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Yusuf Tuhan, kemanapun kami Engkau tempatkan, kemanapun kami melangkah ya Bapa, kami bisa tetap bersinar Tuhan. Kami tidak tergerus oleh dunia ini, tapi kami bisa tampil menjadi garam dan terang Tuhan bagi orang lain, bagi sekeliling kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap teguh dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anggota Koram Deo Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, oleh tangan kami Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin hidup kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.